Ya, kita ingin ke Kang Ubed. Kang Ubed, kalau menurut Anda bagaimana potensi terbentuknya poros partai Islam yang bernafaskan Islam tentunya, meskipun namanya mungkin tidak akan berembel-embel kosakata Islam? Ya, saya kira potensinya cukup tinggi ya, karena secara sosiologis politik, kekuatan-kekuatan politik Islam itu memang sudah ada sejak era Orde Lama ya. Tahun 1955 pada saat itu kita bisa melihat bagaimana kekuatan politik Islam memberi warna yang sangat cukup signifikan di konteks politik saat itu. Kemudian yang kedua, secara suara juga saya kira cukup mumpuni ketika kemudian kekuatan politik Islam ini bersatu membangun satu poros. Tetapi tentu saja tadi sudah diusulkan oleh Bang Jazuli, udah bagus itu. Ya, saya kira namanya jangan terlalu simbolik Islam, saya kira, karena bisa juga diusulkan dengan poros persatuan kebangsaan untuk keadilan misalnya. Saya kira nama memang cukup memberi pengaruh di Indonesia ketika kemudian Islam simbolik itu terlalu dominan misalnya. Tetapi saya kira pemikiran-pemikiran yang muncul di tubuh PKB, kemudian PKS dan P3, warna nasionalismenya lebih kental sekarang dibanding misalnya episode pemilu pada era tahun 55. Tapi saya mau kasih catatan bahwa politik yang berbasis agama juga ternyata trennya naik ketika tahun 2019. Seperti PKB misalnya bertambah suaranya hampir 2 juta, kemudian PKS bertambah suaranya lebih dari 3 juta misalnya. Saya kira itu satu hal yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa menghindari politik yang berbasis keagamaan. Tetapi mengapa mereka suaranya naik? Saya kira faktornya banyak ya, sangat kompleks. Di antaranya adalah bekerjanya mesin politik. Dan itu saya kira antara PKS dan PKB menunjukkan itu ketika pemilu 2019. Kemudian yang ketiga, saya kira kekuatan politik Islam sejak tahun 55 sampai sekarang itu memang perlu diberikan kesempatan sekarang. Ketika tahun 55 di mana kekuatan Masyumi begitu signifikan misalnya, lalu kemudian redup dan hilang, dan sepanjang rezim Orde Baru kekuatan politik Islam terpinggirkan sampai pemilu 2019 belum pernah terjadi kekuatan politik Islam memimpin negeri ini. Saya kira itu mungkin ya, saya kira beri ruang kesempatan bagi PKS, PKB dan P3 untuk memimpin negeri ini agar kemudian kita ingin juga sebagai ilmuwan melihat apa yang mereka kerjakan. Dan catatan saya adalah ketika kemudian mereka masuk ke arena politik, tentu saja gagasan-gagasan substantif, gagasan-gagasan yang mementingkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak itu jauh lebih penting dibanding kepentingan ego sektoral. Saya kira itu. Baik, Kang Ubed, bukan hanya masalah identitas agama, tapi apakah ada faktor lain yang bisa peluangnya besar untuk poros Islam ini, Mas Adi Praitno? Ya, sebenarnya banyak faktor yang bisa dijelaskan soal poros partai Islam. Kalau ditanya apakah poros partai Islam ini bisa terwujud, tentu bisa terwujud. Kan sudah ada 3 partai politik, ada PKS, ada P3 dan PBB. Tinggal deklarasi di bulan Ramadan, siapa tahu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, poros ini bisa membesar, ya. Cuman kan problemnya untuk membesar itu, saya dalam berbagai kesempatan selalu ngomong, minimal ada 2 cacat bawaan itu harus selesai. Pertama, ego sektoral antar partai Islam ini harus selesai. Apa itu, Mas? Ya, bahwa di antara mereka tidak perlu ada yang mengklaim siapa yang paling hebat dan siapa yang kemudian paling rendah. Yang kedua yang paling penting cacat bawaannya ini soal basis konstituen pemilih. Misalnya antara PKB, PKS, PAN, termasuk P3. Itu kan di bawah saling tempur, nggak selesai. Hanya persoalan kunut, tahlil, dan ziarah kubur. Kenapa orang pilih PKB? Karena dianggap dia menjalankan sunnah Nabi seperti ziarah kubur dan lain-lain. Kenapa orang tidak memilih PKS? Karena dianggap tidak tahlil dan lain-lain. Saya menyebutkan dalam banyak hal, poros Islam kenapa sulit terbentuk, kenapa sulit besar, hanya persoalan yang menurut kita ibadah sunnah dan nggak terlampau penting. Kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, ziarah kubur nggak ziarah kubur. Gimana poros partai Islam mau besar, persoalan internal, akidah dan paham keagamaan mereka nggak selesai. Di Islam sekalipun itu ibadah sunnah, tapi menjadi sesuatu hal yang prinsipil. Misalnya dalam beberapa riset yang saya lakukan, baik kuantitatif dan kualitatif, kenapa banyak mayoritas pemilih PKB itu adalah NU? Karena dianggap merawat tradisi Islam.
seperti tahlil dan lain-lain. Kenapa misalnya tidak memilih PKS? Karena dianggap tidak takziah kubur, tidak tahlil dan tidak kunut. Hanya persoalan friksi-friksi dalam fikih itulah yang kemudian seringkali dalam kelompok-kelompok politik Islam ini nggak solid. Apakah butuh aktor untuk mempersatukan Nah, semuanya? itu jawabannya. Kalau ada aktor kunci yang bisa sekuat dan sehebat Gus Dur seperti tahun 1999, insya Allah. Nah, ya. Ada apa enggak, Mas Adi? Nah, wallahu alam, kita tinggal tunggu waktu apakah kekuatan figur itu akan terjadi. Dulu, sekalipun ada poros politik Islam yang disebut sebagai poros politik tengah, saya menyebutnya juga sebagai kecelakaan sejarah. Buktinya, setelah Gus Dur berhasil dijadikan presiden, juga diturunkan kok di tengah jalan. Apa yang kemudian bisa diharapkan dari sebuah koalisi politik Islam yang dulu ada romantismenya besar tapi nggak terlampau sukses story. Amin Rais bersama PKS juga mencoba untuk bikin poros politik Islam tahun 2024. Nggak laku juga yang disebut sebagai poros penyelamat bangsa. Nggak laku jualan itu. Karenanya kalau ingin besar di 2024, sekat psikologi politik terutama mazhab keagamaan, ini kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, ziarah kubur, baik di level elit dan grassroots harus selesai. Kalau itu semuanya narasi politiknya selesai, saya kira kemungkinan poros partai politik Islam ini akan terbentuk. Baik. Minimal partai politik poros tengah ini, Tisa dan Andrew, satu hal, pesan politiknya. Kita semua tidak melulu bicara calon dan kelompok politik yang itu-itu saja. Minimal ke depan orang sudah menerka, kira-kira siapa capres yang akan diusung, kira-kira siapa pemimpin kelompok politik Islam itu. Biar konsumsi politik kita ini variatif dan tidak hanya bermuara pada orang yang sebenarnya itu-itu saja dari dulu progress reportnya. Oke, kita dapat poinnya Mas Adi. Sebetulnya perbincangan kita ini masih cukup menarik, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas, waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.